Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Taibatun Hasanah dengan teman-teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang mata kuliah marketing manajemen. Kita lanjut aja ke materinya. Pembahasan yang pertama yaitu oleh saya sendiri tentang pengertian marketing manajemen. Marketing manajemen atau kita kenal dengan istilah manajemen pemasaran, menurut Kotler bahwa marketing manajemen ini dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu marketing dan yang kedua yaitu manajemen. Arti marketing adalah suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pada suatu program yang sudah direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pemberi sasaran agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Kemudian, arti dari manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan. Maka dari kedua kata ini dapat disimpulkan bahwa arti dari marketing manajemen adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi kegiatan pemasaran pada suatu perusahaan agar tujuan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka disinilah bahwa marketing manajemen merupakan suatu manajemen yang sangat penting atau yang sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis yang meliputi. Nah, di sini ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, di mana konsep ini memiliki asumsi bahwa konsumen menyukai produk yang memiliki harga murah dan tersedia dalam jumlah banyak. Jadi konsep ini menjelaskan bahwasannya konsep ini akan membuat bisnis untuk fokus terhadap proses produksi dan distribusi. Lanjut ada yang kedua, konsep produk. Jadi konsep ini merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat pastinya. Dan lanjut ada ketiga, ada konsep penjualan, di mana konsep penjualan ini sangat menfokuskan kepada melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep ini berfokus pada promosi terbaik dalam rangka menarik konsumen. 4. Ada konsep pemasaran. Di konsep ini konsumen sebagai fokus utama. Dipercaya bahwa dengan fokus kepada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan bisa memberikan value yang lebih baik daripada kompetitor. Lanjut, ada di nomor 5 konsep marketing sosial. Nah, di konsep ini bisa mendatangkan keuntungan sekaligus kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsep ini juga mengedepankan keseimbangan alam. Begitu juga yang mau membeli produk ini ya. Di sini akan menjelaskan tentang strategi segmenting, targeting, positioning. Yang pertama itu adalah segmenting. Segmenting itu kita membagi pasar.
yaitu kita akan membagi pasar berdasarkan kelompok, berdasarkan karakteristik, berdasarkan perilaku, berdasarkan keinginan konsumen. Jadi kita akan mengelompokkan pasar. Kita akan kelompokkan ini yang berdasarkan karakteristik konsumen yang ini inginnya apa, konsumen yang ini inginnya apa. Karena kita tidak bisa mencakup semua elemen masyarakat, kita akan memilih. Nah, setelah kita pilah, kemudian kita pilih, kita kelompokkan, kemudian kita pilih. Jadi seperti itu. Segmenting itu mengelompokkan pasar. Jadi dikelompokkan pasar berdasarkan karakteristik, perilaku, dan keinginan pasar atau keinginan konsumen. Yang kedua yaitu targeting. Targeting itu setelah kita mengelompokkan pasar, kemudian kita akan targetkan pasar tersebut. Yang mana nih potensial untuk produk kita, untuk barang kita yang potensi untuk laku atau laku keras atau labanya tinggi itu. Setelah kita bagi pasar, oh ternyata target kita ini mulai dari usia muda, biasanya yang senang itu anak muda dari produk kita, anak muda yang senang. Kemudian biasanya laki-laki. Nah, setelah kita mengelompokkan, kita targetkan seperti itu maksud dari targeting tersebut. Jadi kita menargetkan pasar mana yang akan kita tuju. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Positioning yaitu posisi barang kita atau produk kita. Posisi produk kita akankah teringat di masyarakat atau tidak? Seperti contoh, misalkan produk Aqua ya. Biasanya kan kita ketika membeli Aqua akan terngiang, akan ada yang namanya kita haus, ingin minum apa, dan beli Aqua, padahal di situ mereknya itu bukan Aqua. Nah di situ kayak Sonar lah, kayak Aquades, kayak Le Mineral ya gitu. Karena posisi Aqua itu positioningnya itu sudah terngiangnya, udah bagus di benak masyarakat. Jadi seperti itu. Positioning itu sudah teringat di masyarakat. Jadi bahwasanya ketika kita membeli ini, produk ini, kita teringat produk kita itu. Jadi memposisikan produk kita di benak masyarakat supaya menjadi brand nomor satu. Seperti itu. Karena ketika kita posisi produk kita, jika sudah masyarakat sudah ingat dengan produk kita, maka secara tidak langsung masyarakat itu akan biasanya ketika membeli produk, oh produknya ini bagus loh, produknya ini enak loh kalau dipakai. Jadi walaupun dari mulut ke mulut nanti produk kita bisa terkenal, menjadi positioning, posisi produk kita bisa menjadi nomor satu di ingatan konsumen atau masyarakat tersebut. Nah seperti itu pembahasan tiga materi barusan yang saya sampaikan. Yang pertama targeting, segmenting yaitu memilah pasar, kemudian mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik, berdasarkan sifat dan perilaku customer atau konsumen. Yang kemudian itu targeting, kita targetkan pasar mana yang akan kita tuju, yang menjadi potensial untuk barang kita ke depannya. Yang ketiga yaitu positioning. Jadi kita memposisikan produk kita di benak masyarakat, ataukah masyarakat kenal dengan produk kita. Ingat, apa itu diferensiasi dan marketing mix? Strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa, atau pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi.
Untuk menciptakan diferensiasi yang kokoh, berkelanjutan, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam membangun diferensiasi, yaitu 1. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua adalah analisa diferensiasi, yang ketiga adalah uji sustainable diferensiasi, lalu yang keempat adalah komunikasi. Selanjutnya marketing mix. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Macam-macam konsep marketing mix. Yang pertama adalah place atau tempat. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Yang kedua adalah produk. Produk adalah suatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Yang keempat adalah price atau harga. Harga merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Yang kelima adalah people atau orang. People atau aspek atau orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keenam adalah proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam adalah physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Nah, segitu aja materi yang kita bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.